Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat. Tetapi bagi kalian yang mungkin pada pagi hari ini dalam keadaan sakit, jangan patah semangat ya. Banyak istirahat, perbanyak makan, insya Allah kamu ke depan akan semakin sehat dan cepat untuk sehat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan cuci tangan. Terutama bagi kalian yang hari ini akan datang ke sekolah, yang teman-teman kalian yang luring ya, kalau kalian tidak. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini karena buku perpustakaan juga belum kalian dapatkan atau belum dibagi, Bapak hanya akan memperkenalkan materi yang akan kita pelajari di awal-awal semester 1 kelas 9. Pada pembukaan kemarin Bapak sudah memberikan soal, sebetulnya itu soal permainan. Nah, ada beberapa teman kalian yang sudah memberikan atau sudah mengumpulkan tugas tersebut. Bapak ucapkan selamat, terima kasih. Tetapi bagi kalian yang belum mengerjakan atau memang belum mengumpulkan tugas itu, tidak apa-apa ya. Judul yang pertama yang akan kita bahas itu tentang fungsi kuadrat ya. Masih masuk dalam bidang ilmu aljabar. Fungsi kuadrat ini mempunyai beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama, hal yang harus kamu kuasai itu adalah kalian bisa menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Yang kedua, kamu harus bisa menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang ketiga, kamu bisa menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Keempat, kamu nanti harus bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Tetapi pada dasarnya apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, sebagai bahan ilustrasi, pada minggu kemarin Bapak sudah memberikan gambar seorang yang berayun ya, main ayunan. Nah, orang yang main ayunan itu ketika digambarkan itu akan membentuk sebuah parabola ya, sebuah parabola melengkung. Nah, pada lengkungan itu ketika misalnya dihitung lintasannya, itu akan membentuk suatu hitungan angka-angka yang berurutan. Nah, disitulah ada nilai fungsi kuadrat. Atau misalnya bisa juga seperti saat kalian melemparkan bola ya, menendang bola. Yang paling sering kamu lakukan lah, misalnya menendang bola. Pada bagian awal ketika kalian menendang bola, tenaga yang kalian pindahkan dari kaki ke bola itu akan besar. Bola akan beranjak naik sampai suatu ketika mencapai titik puncak di mana tenaga kalian itu mencapai titik maksimum. Nah, pada saat sudah habis titik maksimumnya, si bola akan mulai perlahan-lahan turun dan kembali menyentuh tanah. Nah, di situ contoh model parabola ya.
parabola. Nah, atau ada hal-hal yang lain lagi, contohnya saat kalian bermain skipping, ya. Bapak yakin kalian tahu itu skipping, yang mainan dari tali itu. Nah, permainan skipping itu juga membentuk suatu bidang olahraga melengkung, membentuk suatu bidang parabola, melengkung dari tangan satu ke tangan yang lain, dan itu membentuk lengkungan. Nah, dari beberapa ilustrasi yang tadi Bapak sampaikan, menggambarkan beberapa lintasan yang kalau bola ditendang itu lintasannya ke atas, kalau bermain skipping itu lintasannya ke bawah. Nah, tetapi ada yang selalu tetap, yaitu komponen garis horizontal, atau dalam bahasa sehari-hari garis yang mendatar, dan satu lagi adalah garis yang vertikal, yang tegak lurus, berdiri tegak. Nah, untuk gerakannya itu sendiri seperti bola yang melengkung ke atas atau tali skipping yang melengkung ke bawah, itu menjadi suatu gerakan yang disebut gerakan parabolik, ya. Nah, untuk menghitung semua jalur lintasan gerak parabolik tersebut, perubahan-perubahannya, ya, dari posisi di bawah bergerak ke atas sedikit sampai ke titik puncak. Nah, itu menggunakan ilmu matematika yang merujuk pada fungsi kuadrat. Itu. Nah, terus gunanya untuk apa, Pak, fungsi kuadrat? Sebetulnya kalau diharapkan langsung pada pembentukan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin tidak terlalu kelihatan. Kamu mungkin akan mengatakan bahwa buat apa menghitung hal-hal seperti itu, ya? Buat apa memperhatikan bola yang melengkung ke atas terus jatuh ke bawah? Buat apa memperhatikan lingkaran tali pada permainan skipping? Itu mungkin tidak akan terlihat bergunanya di situ. Tetapi dalam bidang ilmu yang lain, salah satu contoh misalnya kalau kalian sekolah yang tinggi, entah itu menjadi astronot, atau kalian juga menjadi, yang paling mudah saja yang mungkin kalian bisa pahami, itu menjadi seorang olahragawan. Dengan mengetahui ilmu seperti ini, kalian bisa menentukan atau membuat permainan itu menjadi lebih menarik. Contoh pada misalnya permainan bola kasti, ketika kamu menjadi seorang pitcher, ya, atau kamu menjadi seorang pelempar, kamu bisa menentukan arah bola dan bisa menentukan lengkungan bola dengan menggunakan ilmu ini. Pada bermain sepak bola, saat bermain sepak bola juga sama. Kalian kenal atau pasti mengetahui siapa itu David Beckham. Dia mempunyai tendangan yang sangat akurat, melengkung, yang terkenal dengan nama tendangan pisang. Nah, itu juga merupakan gerak parabolik yang bisa dihitung. Ketika kamu bisa mempelajari semua itu, niscaya semuanya akan berguna. Ya, yakinlah bahwa tidak ada ilmu yang mubazir atau tidak ada ilmu yang
tidak ada gunanya. Semua pasti berguna. Tetap semangat. Kita mempelajari awal-awal ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh semangat, tidak boleh menyerah. Bapak tahu belajar matematika itu sulit, tetapi tidak ada hal yang sulit jika kita mau belajar. Bapak juga bukan orang yang pintar. Bapak bisa karena Bapak juga belajar. Oke, itu saja dari Bapak pada kesempatan pagi ini. Semoga kalian selalu menjaga asa, selalu menjaga semangat, dan yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.